Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rezi Caniago dengan nomor induk mahasiswa yaitu 17 10 95 10 37 dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas dalam kelas Sistem Komunikasi semester antara, di mana saya akan menjelaskan apa itu line coding. Baik, untuk dapat memahami apa itu line coding maka dibutuhkan pemahaman tentang sistem komunikasi. Di mana sistem komunikasi itu adalah sistem melakukan transaksi pertukaran data atau berkomunikasi, di mana pada berkomunikasi tersebut terjadilah pengiriman dan penerimaan informasi yang mana dengan tujuan data tersebut saling terkirim. Nah, di sini komunikasi data pada prinsipnya adalah proses komunikasi, yaitu proses pertukaran informasi. Artinya pertukaran informasi yang dimaksud adalah terjadinya transfer informasi dari pengirim ke penerima, sehingga informasi dapat dimengerti oleh tujuan proses komunikasi. Secara umum, elemen komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut, yakni terlihat bahwasanya yang pertama ada sumber informasi, kemudian masuk ke pemancar, dari pemancar dilakukanlah pengiriman atau pentransmisian pada saluran, kemudian diterima oleh receiver, dan dicapailah tujuan dari pengiriman informasi tersebut. Nah, pada pengiriman atau pada pentransmisian saluran di sini memiliki banyak gangguan. Salah satu diantaranya yaitu ada noise, fading, redaman, dan lain-lain. Nah, pada pengiriman informasi tersebut dilakukanlah dua metode, yakni metode yang pertama yaitu encoding dan metode kedua ada modulasi. Untuk metode encoding di sini adalah metode yang mana mengubah bentuk sinyal dari data digital, yang mana bentuk sinyal tersebut mudah dipahami oleh si penerima dan minimnya kesalahan dalam penerjemahan sinyal tersebut oleh si penerima. Kemudian kalau untuk modulasi atau modulation itu adalah pengiriman sinyal informasi, yang mana pengiriman sinyal informasi tersebut memiliki informasi yang cukup besar sehingga dibutuhkanlah frekuensi carrier agar pengiriman informasi tersebut dengan satu buah frekuensi carrier dapat mengirim banyak informasi. Dengan begitu si penerima akan mendapatkan banyak informasi dan tidak mengalami kegagalan terjemahan. Untuk encoding di sini, dikarenakan kita membahas line coding, maka kita tidak membahas ke modulasi, melainkan membahas ke encoding. Dikarenakan encoding, di dalam encoding tersebut terdapat line coding. Nah, dari gambar di sini, kita menuju ke gambar di sampingnya, di mana pada sumber informasi dalam bentuk analog signal, yang kemudian masuk ke pemancar atau PCM encoder. Pada PCM encoder di sini memiliki 3 step. Step yang pertama itu adalah sampling, yaitu mensampel data dari analog signal. Kemudian dilakukan quantizing, di mana quantizing di sini adalah menentukan level-level dari data sampel yang diambil pada analog signal tersebut. Kemudian dilakukanlah encoding dan membentuk kode-kode data digital berikut ini. Nah, dari data digital inilah dilakukan line coding. Di sini dari data digital dilakukan encoding agar menghasilkan sinyal digital, yang mana sinyal digital tersebut memiliki pengertian yang mudah dipahami oleh receiver, maksudnya bisa diterjemahkan dengan mudah, kemudian memiliki clock, dapat menentukan waktu clock dari sinyal digital tersebut. Nah, kemudian untuk line coding itu sendiri secara sederhananya adalah suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital. Yang tadi telah saya jelaskan di sini, dari data digital menjadi sinyal digital. Kemudian sistem yang menggunakan line coding tetapi tidak melibatkan modulasi disebut dengan transmisi baseband. Kemudian langsung saja ke alasan penggunaan line coding. Yang pertama ada merubah data digital ke sinyal digital, kemudian terdapatnya redundansi pada data, kemudian tidak efisien, artinya bandwidth transmisi terlalu besar,
Kemudian data tidak andal atau mengandung noise, interferensi, fading, dan lain-lain. Kemudian ukuran data terlalu besar dan tentunya dibutuhkan kompresi dan seterusnya. Adapun tujuan dari line coding yang pertama, merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara si pengirim dan penerima. Ini sistem itu tidak memerlukan jalur terpisah untuk clock-nya, jadi berbarengan dengan clock. Kemudian dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC, di mana komponen DC di sini akan mengakibatkan penghamburan daya pancar. Dalam melakukan transmisi data tentunya menggunakan elektromagnetik. Apabila data tersebut mengandung komponen DC, maka elektromagnetik tersebut akan mengalami penghamburan daya pancar yang mengakibatkan data informasi tersebut akan mengalami kehilangan sebagian. Yang keempat ada line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate. Kemudian yang terakhir, beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Ini hasil pengembangan dari line coding itu sendiri. Kemudian ini adalah gambaran umum dari line coding, di mana dari data digital, kemudian dihasilkan sinyal digital, kemudian dikirim dan diterima oleh receiver, dan didapatkan data digital yang sama dengan data digital yang dikirim oleh transmitter. Kemudian ini jenis-jenis dari line coding. Yang pertama ada unipolar, polar, bipolar, multilevel, dan multitransisi. Nah, dari setiap jenis line coding tersebut memiliki metode line coding yang berbeda-beda. Untuk unipolar hanya menggunakan metode NRZ atau non-return to zero. Kemudian polar itu ada NRZ, RZ, dan biphase, dan begitu seterusnya pada bipolar, multilevel, dan multitransisi. Langsung saja untuk unipolar NRZ itu memiliki level positif V dan 0. Maksudnya ini level tegangan ininya. Level tegangan dari pengiriman data bitnya. Nah, saat bit 1 sinyal memiliki level positif V, dan saat bit 0 sinyal memiliki level bernilai 0. Untuk dikarenakan unipolar ini hanya menggunakan metode NRZ, sehingga bersifat NRZ, yaitu non-return to zero, artinya pada saat dilakukan pentransmisian sinyal digital pada bit 1, maka sinyal digital tersebut tidak kembali ke 0, melainkan diteruskan sampai ke satu periodanya. Yakninya level sinyal tidak kembali ke 0 saat data bit dikirimkan tadi. Nah, adapun spektrum dari line coding unipolar NRZ ini dapat terlihat bahwasanya memiliki DC komponen yang tentunya tidak diinginkan, yang mana akan mengakibatkan penghamburan daya pancar. Nah, berdasarkan unipolar NRZ tersebut dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, spektrum memiliki komponen DC. Kemudian yang kedua, mudah untuk dibangkitkan. Kemudian yang ketiga, frekuensi fundamental terjadi pada separuh frekuensi clock. Dan hanya frekuensi-frekuensi harmonisnya bernomor ganjil yang muncul. Kemudian tidak ada sinyal pada frekuensi clock F, sehingga tidak mungkin diperoleh clock di sisi penerima. Kemudian terakhir, jika terjadi noise, puncak selama transmisi untuk sinyal 0, maka sinyal ini nampak sebagai 1, sehingga tidak terdeteksi sebagai kesalahan. Jadi ketika dia bitnya itu 0 dan memiliki noise, sehingga seolah-olah bit 0 tersebut seperti memiliki data, yaitu bernilai bit 1, yang tentunya akan terjadi kesalahan bit yang diterima oleh receiver, sedangkan yang dikirim oleh transmitter berbeda dengan data yang diterima oleh receiver tersebut. Kemudian ada polar, yakninya ada 3 jenis, yakni ada NRZ, RZ, dan biphase. Nah, untuk polar itu sendiri memiliki level tegangan yaitu positif V dan negatif V. Untuk yang pertama itu NRZ polar, di mana NRZ polar ini memiliki cabangnya lagi, yaitu ada NRZ level dan NRZ inverse. Untuk NRZ level, untuk bit 0 merepresentasikan positif V, dan bit 1 merepresentasikan negatif V. Sedangkan untuk NRZ inverse, untuk bit 1 akan dilakukan inverse level dari level sebelumnya. Sedangkan untuk bit 0-nya itu tidak memiliki nilai atau tidak terjadi apa-apa pada sinyal tersebut. Maksudnya seperti ini. Ketika bitnya itu adalah 1, bitnya itu adalah 0,
anggap bit sebelumnya itu di level V, positif V di sini. Nah, ketika dia 0, maka sinyal tidak akan mengalami perubahan karena 0 tidak memiliki nilai. Kemudian ketika dia bitnya 1, maka sinyal akan bertranslasi menjadi negatif V. Nah, kemudian ketika bitnya 0 kembali, maka sinyal tersebut akan tetap berada di situ dikarenakan bit 0 itu tidak memiliki nilai. Dan ketika dia bertemu dengan bit 1 kembali, dia akan balik ke level positif V di sini dan berbalik lagi atau inverse lagi dari ini dikarenakan bit 1 dan begitu seterusnya. Yang untuk NRZ level yaitu bit 0-nya itu akan bernilai positif V sedangkan bit 1-nya itu akan bernilai negatif V. Nah, untuk spektrum dari NRZ polar ini dapat terlihat bahwasanya NRZ polar memiliki DC komponen terlihat pada di sini sehingga tentunya akan mengakibatkan penghamburan daya pancar. Sehingga dapatkan bahwasanya NRZ polar spektrum memiliki komponen DC, kemudian yang kedua mudah untuk dibangkitkan, yang ketiga frekuensi fundamental terjadi pada separuh frekuensi clock atau F/2 sama dengan NRZ unipolar tadi. Kemudian yang keempat, hanya frekuensi-frekuensi harmonisa bernomor ganjil yang muncul. Kemudian yang kelima, tidak ada sinyal pada frekuensi clock F dan tentunya tidak akan memperoleh clock pada sisi si receiver. Kemudian yang keenam, jika terjadi noise puncak selama transmisi untuk sinyal 0, maka sinyal ini nampak sebagai 1 sehingga tidak terdeteksi sebagai kesalahan. Telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada REZ polar. Untuk REZ polar memiliki level tegangan pada saat bit 0, maka nilai level tegangan itu negatif V dan bit 1 level tegangannya itu ada positif V. Pada saat setengah periode kembali ke 0 karena return to 0 kembali ke 0. Nah, contohnya seperti ini. Ketika dia bit 0 maka level tegangan itu adalah negatif V. Di sini negatif V. Namun dikarenakan dia memiliki sifat return to 0 maka sinyal digital pada bit 0 tersebut akan kembali ke 0 di sini. Dan pada saat satu periodenya, dia akan bertranslasi kembali dikarenakan bit selanjutnya itu adalah 1. Ya, mana bit 1 itu adalah memiliki level tegangan positif V dan kembali ke 0 kembali dan bertemu dengan 0 dan begitu seterusnya pada bit terakhir yaitu bit 1. Adapun dari spektrum dari RZ polar ini tidak memiliki DC komponen dengan bandwidth sebagai berikut. Nah, sehingga disimpulkan yang pertama, penggunaan kode ini memiliki sinkronisasi yang sempurna dikarenakan bentuk dari sinyal yang dia hasilkan itu memiliki translasi pada setiap satu periodenya yang tentunya akan mengakibatkan si receiver dapat menentukan nilai clock yang dikirim oleh transmitter. Kemudian yang kedua, bandwidth yang diperlukan 2 kali NRZ. Dan yang ketiga, sulit mengembalikan informasi clock bila ada deretan 0 yang panjang. Nah, apabila dia ada data yang 0 yang sama, panjang, maka dia akan kebingungan pada ini tidak hanya 0, tapi satu pun juga. Maka dia akan mengalami kebingungan clock dalam penentuan waktu pada bit tersebut. Kemudian mengandung komponen DC, kemudian untuk kode balik, bit dilakukan dengan merubah 2 sinyal. Yang terakhir, kecepatan pulsa adalah 2 kali dari kecepatan kode NRZ dan diperlukan bandwidth frekuensi sekuensial bit yang lebih lebar. Sebagai awal sebuah bit, data dapat digunakan level non-zero. Dan ada biphase polar, yakni yang pertama ada Manchester, di mana terjadi inversi level sinyal bit setengah periode. Di mana bit 0 representasi dari sinyal positif ke negatif. Jadi dapat di sini ketika dia bit 0 maka bergerak dari positif ke negatif. Sedangkan untuk logika bit 1 maka akan bergerak dari negatif ke positif. Nah, dari pada saat dia bit 0 maka akan dilakukan
high to low, kemudian dari bit 1 dilakukan low to high, dan begitu seterusnya pada bit-bit selanjutnya. Nah, didapatkan kesimpulan bahwasanya timing recovery mudah, kemudian sinkronisasinya dapat dilakukan karena adanya transisi setiap bit time-nya. Receiver dapat mensinkronkan transisi tersebut. Hal ini disebut self-clocking codes. Kemudian bandwidth-nya cukup lebar. Kemudian ada differential Manchester, di mana terjadi inversi level sinyal saat sinyal bit berada di setengah perioda. Terjadi inversi pada bit 1 dan tidak terjadi inversi pada bit 0. Jadi berbeda dengan Manchester biasa, untuk differential Manchester dia akan mengalami translasi, terjadi inversi pada bit 1 dan tidak terjadi inversi pada bit 0. Pada di sini ketika dia bit 0 di sini dia akan terjadi inversi. Ini maksudnya, ini salah tulis, ini maksudnya akan menginversi pada bit 0 dan tidak terjadi inversi pada bit 1. Ini pada bit di sini, bit selanjutnya adalah 0, sehingga terjadilah inversi translasi, sehingga dilakukan sinyal dimulai dari sini. Kemudian ketika dia bertemu dengan 1, maka dia tidak terjadi inversi translasi, melainkan tetap berada di situ. Kemudian bertemu dengan 0, akan dilakukan inversi translasi lagi, kemudian sampai ke sini, dan dikarenakan bitnya selanjutnya itu adalah tetap 0, maka akan dilakukan translasi lagi pada satu periode bit di sini, dan begitu terusnya ketika bertemu dengan bit 1, dia tidak mengalami perubahan translasi, dan begitu seterusnya pada bit terakhir yaitu bit 0 di sini. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya timing recovery dari differential Manchester cukup mudah, kemudian sinkronisasi dapat dilakukan karena adanya transisi setiap bit time. Receiver dapat mensinkronkan transisi tersebut, hal ini disebut dengan self-clocking codes. Kemudian bandwidth-nya lebar seperti Manchester yang sebelumnya. Kemudian ada bipolar, ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada AMI dan pseudo-ternary. Nah, di sini untuk AMI itu sendiri memiliki level tegangan yaitu non-zero, tidak menggunakan data 0. Yaitu ada non-zero dan zero. Untuk yang non-zero itu yaitu adalah positif V dan negatif V, dan untuk zero itu sendiri ada itu 0. Ketika bit 1, level tegangan itu adalah positif V atau negatif V yang bekerja secara bergantian dimulai dari positif V. Nanti saya jelaskan bagaimana maksudnya. Kemudian bit 0, level tegangannya 0 atau 0. Kemudian untuk pseudo-ternary ini kebalikan dari si AMI. Langsung saja ke gambarnya, dimana terlihat bahwasanya pada line coding AMI di sini, tadi kan disebutkan bahwasanya bit 0 memiliki level tegangannya itu 0, sedangkan untuk bit 1 akan memiliki level tegangan positif V dan negatif V dan bekerja secara bergantian. Ketika bit 0, maka sinyal digitalnya dimulai dari 0. Kemudian ketika bit 1, maka dilakukan translasi ke positif V, dan kemudian bertemu dengan bit 0, dia nilai sinyalnya digital tersebut akan kembali ke 0, dan sampai ke bit 1 setelahnya, itu akan dilakukan perubahan translasi menuju negatif V. Dikarenakan bit 1 pertama telah positif, maka bit 1 keduanya setelah itu memiliki sinyal digital yang negatif V. Dan begitu terus sampai ke bit terakhir yaitu bit 0. Sedangkan untuk pseudo-ternary ini memiliki prinsip kerja yang kebalikan dari AMI. Ini kebalikannya itu adalah untuk bit 0-nya itu bekerja pada positif atau negatif V, sedangkan untuk bit 1-nya itu tetap bernilai 0 atau 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya AMI dan pseudo-ternary ini memiliki kesimpulan yaitu mempunyai 3 level tegangan, kemudian mampu atau memiliki error correction, tidak ada DC, komponen DC, dan yang terakhir bandwidth sangat kecil. Dapat dilihat pada spektrum di samping di sini, bandwidth cukup kecil. Kemudian ada multi level. Multi level di sini adalah dilakukan pengkodean dengan
nama-nama seperti 2B1 key di sini, di mana pengkodean 2B1 key ini adalah pengkodean 2 biner untuk dijadikan 1 quarter. Jika level sebelumnya adalah positif, maka untuk nilai bit berikutnya yaitu 00, levelnya adalah positif 1. Untuk bit 01, levelnya adalah negatif 3. Dan untuk bit 10, maka levelnya adalah positif 1. Dan untuk bit 11, levelnya adalah negatif 3. Nah, berbeda dengan jika level sebelumnya adalah negatif, maka untuk nilai bit berikutnya ketika 00, maka levelnya negatif 1. Untuk bit 01, levelnya adalah negatif 3. Untuk bit 10, maka levelnya adalah positif 1. Dan bit 11, maka levelnya adalah positif 3. Nah, untuk dapat jelasnya dapat lihat pada gambar berikut ini. Yakni ketika bit 00, anggap diasumsikan bahwasanya level sebelumnya itu positif, sehingga dilakukan ketika bit 00 memiliki level tegangan pada sinyal digital tersebut positif 1, kemudian 11 akan mengalami translasi ke negatif 3, dan pada 01 di sini tetap di negatif 3, kemudian di bit 10 akan kembali ke level tegangan positif 1, dan pada 01 akan bertranslasi ke level positif 3. Kemudian ada multi transisi yang disebut dengan NLP 3 SEM, di mana multi transisi di sini memiliki rules atau transisi state sebagai berikut, yakninya ketika dia bit selanjutnya itu adalah bit 1, maka dia akan memiliki 2 kemungkinan. Apabila bentuk sinyalnya itu memiliki level negatif V, maka nilai level tegangan selanjutnya itu adalah positif V. Namun apabila level tegangan sebelumnya itu positif V, maka level tegangan selanjutnya itu adalah negatif V. Namun ketika dia setelah negatif V atau positif V, apabila nilai next bitnya itu adalah 1, maka dia akan bernilai 0. Namun apabila dia next bitnya itu adalah 0, maka dia akan tetap di positif 1 atau negatif 1, negatif positif V atau negatif V. Langsung saja ke gambar sinyalnya, di mana ketika bit selanjutnya itu adalah 0, maka bernilai sinyalnya di sini memiliki level tegangan 0. Namun ketika level selanjutnya itu adalah bit selanjutnya itu adalah 1, maka akan dilakukan dari positif V di sini terlebih dahulu. Maka bit 1 di sini adalah memiliki level tegangan positif V, kemudian bit 0 ketika dia next bitnya adalah 0, maka dia tetap di positif V, kemudian ketika next bitnya adalah 1, maka dia akan kembali ke 0, dan ketika bit selanjutnya itu adalah tetap 1, maka dia akan ke negatif V dikarenakan level tegangan sebelumnya adalah positif V. Dan begitu seterusnya pada bit terakhir, itu bit 1 di sini. Sedangkan pada kasus data bit yang sama secara berderet dan panjang, maka dibentuklah sinyal sebagai berikut, di mana terlihat bahwasanya multi transisi di sini memiliki keunggulan, yakni pada saat bitnya itu 1 atau 0 yang sama dan panjang, dia tetap memiliki perubahan translasi yang mana akan memudahkan receiver dalam memiliki clock dan melakukan sinkronisasi. Inilah keunggulan dari multi transisi di sini. Kemudian pada line coding, untuk dapat melihat kualitas dari line coding tersebut, maka digunakanlah metode A-pattern, di mana A-pattern ini mengambil data dari bit sinyal digital tersebut, memiliki plot dari, anggap di sini adalah data digital, di mana data digital ini memiliki plot yang melengkung seperti ini, di mana lengkungan ini akan membentuk mata seperti pada gambar di sini, mata di sini. Nah, ini adalah kondisi A-pattern yang bagus dikarenakan mata terlihat terbuka, namun pada saat pengiriman sinyal digital tersebut tentunya memiliki gangguan, baik itu ada noise,
fading, redaman, dan lain-lain yang mengakibatkan eye pattern di sini yang tadinya terbuka akan mengalami penyempitan. Nah, tentunya dari penyempitan tersebut kita dapat melihat bahwasanya sinyal digital tersebut memiliki kualitas yang bagus atau tidak. Nah, untuk dapat lebih jelasnya, dapat di samping ini adalah bentuk eye pattern dengan memiliki noise. Lebih sempit dibandingkan eye pattern tidak memiliki noise di sini. Nah, sehingga dengan demikian, eye pattern memberikan beberapa informasi. Yang pertama, kesalahan timing yang diperbolehkan pada sampler di receiver ditunjukkan oleh lebar bagian dalam dari mata. Kemudian timing sampler bagus apabila pembukaan vertikal mata paling besar. Kemudian yang kedua, sensitivitas kesalahan timing ditunjukkan oleh slot pembukaan mata. Kemudian yang ketiga, noise margin sistem ditunjukkan dari ketinggian pembukaan mata. Dan yang terakhir, distorsi maksimum diberikan oleh lebar pembukaan vertikal di atas atau di bawah bagian mata pada waktu sampling. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya dari Caniago, saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.